Selamat malam teman-teman. Apa kabar? Terima kasih sudah mengikuti Selamat malam. webinar Serabi dari BDJS dari Translato. Apa kabar semuanya? Baik-baik saja? Baik, baik Kak. Baik. Baik, Kak. Baik, Kak. Oke. Baik Kak. Eh, Kalau saya langsung saja mulai acaranya sekarang, bisa ya? Sepertinya udah banyak yang join, jadi nggak perlu nunggu yang lain lagi, langsung kita lanjutin. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di webinar Serabi, Serba-Serbi Beasiswa Luar Negeri seri Brunei Darussalam Government Scholarship, di mana kita akan menjelajahi dunia perkuliahan di Brunei Darussalam bersama Kak Nada, pembicara kita di sini. Nah, nama saya Tiara, moderator dalam acara kita hari ini. Jadi, momen ini bukan hanya sekedar pertemuan biasa ya teman-teman, tapi ini adalah sebuah perjumpaan yang insya Allah penuh makna. Nah, dalam perjalanan kita merentas lautan edukasi setelah menyelesaikan perjalanan pendidikan di SMA, SMK, dan bahkan mungkin ada yang sudah lulus S1 dan ingin melanjutkan magister di luar negeri ya. Dan Brunei adalah salah satu pilihan yang patut kalian pertimbangkan pastinya. Dan pastinya kita mencari informasi yang berkenaan dengan opportunity untuk melanjutkan pendidikan di jenjang selanjutnya ini adalah satu hal yang membuat kita selangkah lebih maju daripada yang lainnya. Dan melalui informasi, I'm sorry, dan ini adalah hal yang sebenarnya menginspirasi Translato dalam melaksanakan acara ini. Dan Translato dengan sangat bangga menyelenggarakan Serabi sebagai bentuk komitmen kami dalam memberikan panduan dan aksi nyata untuk membantu teman-teman semua yang ingin mencapai mimpi untuk berkuliah di negeri orang. Nah, sebelum kita mulai, ada beberapa catatan tata tertib yang ingin saya sampaikan. Jadi yang pertama adalah untuk memastikan mikrofon teman-teman sekalian dimatikan selama acara untuk meminimalkan suara latar. Nah, yang kedua adalah kami mendorong partisipasi aktif dari teman-teman. Jangan ragu untuk bertanya melalui fitur obrolan. Enggak, itu kan AMC Studio doang. Iya. Lalu yang ketiga, sesi hari ini akan mencakup presentasi dari pembicara kita, Kak Nada Hasan, lalu diikuti dengan sesi tanya jawab. Lalu keempat, sertifikat akan dibagikan bagi peserta yang mengikuti webinar hingga akhir acara. Lalu ketika acara berlangsung, harap diingat bahwa webinar ini adalah kesempatan yang luar biasa untuk teman-teman agar bisa mendapatkan pengetahuan yang komprehensif tentang beasiswa Brunei. Jadi jangan ragu untuk terlibat aktif ya. Nah, di sini kita sudah bersama Kak Nada Hasan yang akan memberikan wawasan tentang beasiswa BDJS. Halo Kak Nada. Halo semua, Ya, jadi selamat malam. selamat malam Kak. Boleh saya perkenalkan dulu ya Kak Nada nih. Oke, boleh. Jadi Kak Nada ini adalah seorang awardi dari BDJS, Brunei Darussalam Government Scholarship, dan beliau merupakan mahasiswi di Universitas Teknologi Brunei, jurusan Kreatif Multimedia. Nah, nanti setelah presentasi materi oleh Kanada, kita akan memiliki waktu khusus untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Jadi, teman-teman, kalau misalkan ada pertanyaan, kita kumpulin dulu di akhir, baru kita jawab, oke? Nah, jadi sekarang mari kita sambut pembicara kita yang luar biasa, Kak Nada Hasan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, halo semuanya, selamat malam. Semoga kita semua sehat selalu. Seperti yang sudah diperkenalkan, nama saya Nada Hasnana Zaha. Saya berasal dari Bandung. Saat ini final year student di University Teknologi Brunei, ambil Creative Multimedia. Ini langsung aja presentation. Oke. Ya, Kak, boleh. Aku share screen. Oke. Udah kelihatan? Sudah, Kak. Oke. Halo semuanya. Kita langsung aja ya. Jadi nama beasiswa ini adalah Brunei Darussalam Government Scholarship atau disingkat BDGS atau kita sebutnya BDJS.
Saat ini sedang buka ya untuk academic session 2024 dan 2025. Oke, perkenalan singkat. Saya ulangi lagi, nama saya Nada Hasnana Zaha. Saya ambil Bachelor of Science, Hons, in Creative Multimedia di University Technology Brunei dan mendapatkan BDJS ini tahun 2020. Ini untuk LinkedIn saya, Nada Hasnana Zaha, dan Instagram saya, @nadahasnan. Oke, jadi apa sih BDGS ini? Jadi BDGS ini adalah beasiswa dari pemerintahan Brunei Darussalam untuk pelajar asing untuk belajar di Brunei Darussalam untuk sesi akademik 2024 atau 2025. Biasanya tiap tahun buka ya. Terus tahun ajarannya dimulai Juli atau Agustus 2024. Terus beasiswa ini untuk diploma, sarjana, dan juga magister di institusi pendidikan tinggi berikut, yaitu University Brunei Darussalam atau UBD, University Teknologi Brunei atau UTB, University Islam Sultan Syarif Ali atau UNISA, College University Perguruan Ugama Sri Begawan atau disebut KUPU SB, lalu terakhir Politeknik Brunei. Biasanya penutupan beasiswanya sekitar 15 Februari. Jadi dibuka pertengahan Desember lalu ditutup pertengahan Februari. Lalu untuk benefits nih, banyak juga kan yang tanya benefits sama fasilitasnya apa aja nih. Yang ke satu, tuition fee, yaitu pembayaran kampus, orientasi, ujian, semuanya of course gratis. Lalu yang kedua ada tiket pesawat nih, pulang pergi pertama kedatangan dan juga terakhir untuk kepulangan nanti ketika akhir studi. Terus yang ketiga, uang saku dan uang makan. Uang saku sekitar 150 dan uang uang saku sekitar 500 dan uang makan sekitar 150 Brunei dollar atau disatuin jadi 650 Brunei dollar. Berapa nih kalau dirupiahin bisa dikaliin aja ya. Sekitar sekarang 11.600-an lah. Jadi hampir mendekati 7 juta. Untuk uang buku dikasih setiap tahun selalunya Agustus, ya sekitar Agustus sebesar 600 Brunei dollar atau sekitar 6 juta lebih, 6.500.000-an. Lalu asrama gratis, lalu tunjangan bagasi nanti setelah selesai studi. Lalu asuransi kesehatan. Lalu perlu diketahui bahwa beasiswa ini nggak langsung cair ya. Jadi nanti ketika kedatangan, misal kalian udah keterima lalu kedatangan nanti akan ada dirapel nih beasiswanya dari bulan kedatangan sampai nanti pencairan lah sekitar sebulan 2 bulan biasanya. Oke, next table of content-nya. Yang pertama yaitu eligibility requirements. Persyaratan umumnya apa aja nih? Yang untuk undergraduate, S1 atau diploma, usianya tidak melebihi 25 tahun. Lalu untuk master tidak melebihi 35 tahun. Ini dihitung ketika tahun akademik dimulai ya, sekitar bulan Juli. Lalu ini nih yang sering ditanyain bahasa Inggris. Bahasa Inggris untuk yang kredit 6 GCEO atau nilai C dalam bahasa Inggris itu karena kita pendidikannya pakai SMA, berarti kita hiraukan yang itu. Lalu yang pentingnya apa nih? Ini nih, yang skor IELTS 6 atau skor TOEFL minimum 550. Jadi ini termasuk persyaratan umum ya, berarti wajib. Lalu beasiswa ini nggak eligible buat pelajar internasional yang udah di Brunei Darussalam ya, yang udah pernah sekolah di perguruan tinggi atau di universitas di Brunei. Lalu jadi sebelum kita mulai, eh, saya mau ngasih saran nih buat teman-teman semua buat lakukan research dulu. Teman-teman mau ke jurusan apa, mau ke kampus apa, terus karena di Brunei ini bahasa pengantarnya bahasa Inggris sama bahasa Arab, terutama untuk UNISA. UNISA itu yang University Islam Sultan Syarif Ali, itu kebanyakan jurusan-jurusan Islam dan sebagainya. Itu dia ada yang pakai Arab sama ada yang pakai Inggris. Lalu untuk master atau S2 ada yang by coursework, ada yang by research atau coursework dissertation. Untuk lebih lanjut boleh di searching aja ya di Google.
Lalu untuk jurusan dan mata kuliahnya apa aja, itu bisa dicek di website kampus yang dituju. Oke, langsung nomor 2 yaitu application procedure. Boleh di-scan aja ini form asli dari BDGS-nya atau dicek di website BDGS-nya yaitu mfa.gov.bn atau di search aja beasiswa Brunei Darussalam nanti keluar kok. Terus bisa langsung daftar online aja di situ. Lalu dokumennya apa aja nih? Dokumen yang diperlukan yaitu paspor, akta kelahiran, KTP, lalu ijazah dan transkrip nilai, lalu dokumen penunjang seperti TOEFL atau IELTS, lalu sertifikat-sertifikat, terus testimoni, award, pernah menang lomba apa atau pernah ikut bootcamp atau apa boleh juga dimasukin. Terus dulunya mungkin pernah OSIS atau BEM Emang nggak dan ditampilin. lain sebagainya. Lalu yang terakhir surat rekomendasi atau reference letter C1 dan C2 itu bisa di-download aja di website BDGS atau website MFA itu. Lalu untuk dokumen semuanya harus bahasa Inggris. Kalau misal dokumennya udah bahasa Inggris atau yang ada dua bahasa Indonesia Inggris itu nggak usah ditranslate lagi. Dan di translate-nya harus di penerjemah tersumpah atau sworn translator. Kalau mau penerjemah tersumpah boleh ditranslate nih. Lalu untuk pendaftaran kampus, nah untuk teman-teman yang mau daftar di University Brunei Darussalam dan University Teknologi Brunei harus mengisi juga nih mengisi online form yang disediakan oleh pihak kampus. Linknya ini sudah saya cantumkan dan kalau mau lihat lagi ada di website MFA atau BDGS-nya. Lalu selain kampus yang UBD atau UTB, nggak usah ngisi form pendaftaran kampus. Jadi ini cuma buat UBD dan UTB. Oke, ini form details ya bisa sambil dibuka aja. Jadi untuk halaman pertamanya ada jurusan dan kampus pilihan. Jadi itu tinggal diklik aja nanti ada pilihan kampus dan pilihan jurusannya lalu mengisi email. Lalu untuk halaman pertama ada personal and contact details itu tinggal diisi aja kayak nama, alamat dan sebagainya itu seperti biasa. Terus di situ ada kayak kolom buat ngupload dokumen nih, ada ngupload paspor seperti yang diminta BDGS tadi, paspor lalu KTP. Untuk akta kelahiran juga dicantumkan ya, filenya bisa disatuin sama KTP dan ingat harus bahasa bahasa Inggris. Lalu dicantumkan juga yang aslinya. Kan untuk paspor sudah bahasa Inggris nih. Terus yang kolom selanjutnya ada pilihan upload identification card atau KTP. Boleh diupload KTP depan belakang bahasa Inggris dan juga akta kelahiran yang udah bahasa Inggris atau yang udah dua bahasa. Lalu halaman kedua ada education experience. Di situ dimasukin aja sekolah terdahulu yaitu SMP, SMA. Formatnya udah disediakan ya, bisa dilihat aja. Lalu uploadnya di situ ada kolom upload file yaitu ijazah dan transkrip nilai. Lalu masukkan juga dokumen penunjang seperti sertifikat, terus dimasukin juga yang sertifikat bahasa Inggris TOEFL atau IELTS itu dan semua sertifikat yang sekiranya emang berbobot lah. Jadi dimasukin di situ juga, disatuin sama ijazah dan transkrip nilai. Jangan lupa juga bahasanya harus bahasa Inggris. Lalu yang halaman ketiga itu English Language Proficiency. Itu tinggal di tik aja bahasa Inggris kalian written, readingnya bagus, bagus, good, good, good aja. Oke, next. Page page keempat itu other language. Itu tinggal diisi aja kalian bisa bahasa selain Inggris apalagi nih. Tinggal masukin aja misal bahasa Indonesia atau bahasa Melayu boleh. Lalu halaman kelima ada academic distinction atau prize received. Di sini dimasukin aja di list aja kayak kalian misal pernah menang lomba debat atau misal juara kelas, terus bisa juga dapat award juara umum atau yang sebagainya bisa dimasukin atau yang Hafiz Quran juga dimasukin aja. Terus untuk halaman 6 ada propose future career. Di sini tempatnya esai ya.
Jadi harus disiapkan dulu esainya, lalu tinggal atau mau diisi di situ juga boleh langsung. Di situ maksimal katanya sekitar 4.000 karakter. Lalu untuk halaman ketujuh ada work experience. Di situ tinggal ditulis aja pengalaman bekerja kalian atau pernah volunteer di mana juga dimasukin aja, magang juga masukin aja. Tinggal ikuti template di situnya. Lalu untuk halaman ke-8 ada extracurricular activities. Di sini masukin aja dulu pernah ikut eskul apa, terus misal pernah ikut organisasi juga kayak organisasi misal badminton nasional atau sekabupaten, misal pernah ikutan kayak pemuda-pemudi se-Jawa Barat yang kayak gitu bisa masukin aja. Terus halaman ke-9 ada references and recommendation. Seperti yang saya sebutkan tadi ada surat rekomendasi kan C1 dan C2. Ini tinggal di-upload aja di sini. Tapi dengan catatan itu diisi dulu diminta ke orang bersangkutan seperti dosen, guru, atau supervisor tempat kerja. Terus setelah diisi tinggal di-upload aja ke situ. Terus halaman terakhir cuma declaration, tinggal tik aja I agree. Oke, ini untuk timelinenya. Jadi pendaftaran BDGS dan kampus seperti yang tadi disebutin untuk UBD UTB. Untuk pendaftaran BDGS dibuka sekitar 15 Desember. Yang pasti pertengahan Desember, lalu penutupan pertengahan Februari juga. Jadi di situ kita opening BDGS, kita isi submit online formnya. Lalu yang kedua kita nunggu interview nih. Interview biasanya sekitar Maret atau Maret sampai Mei, tapi tidak menutup kemungkinan ada juga interview sekitar Juni, Juli. Biasanya itu tergantung fakultas sama kampusnya juga. Terus untuk pengumuman, biasanya pengumuman untuk kampus. Jadi untuk yang UBD UTB itu kan ada pendaftaran di kampus juga. Biasanya pendaftaran kampus untuk UBD UTB itu dibuka sekitar Februari ini, Februari awal sampai biasanya Maret pertengahan. Ya, sekitar Maret pertengahan lah. Di situ nanti penutupannya ya sekitar Maret pertengahan, lalu nanti pengumuman dari kampusnya ada sekitar Juni atau Juli. Tapi yang terpenting adalah pengumuman dari pihak BDGS-nya atau pihak ministrinya, MOF-nya. Di situ yang paling penting. Nanti kalian biasanya dikontak lewat email. Itu biasanya sekitar Agustus. Lalu nanti setelah dikontak sama pihak BDGS-nya, kalian bakal disuruh medical check up sama mengisi beberapa form, cuman kayak mengisi data diri aja. Biasanya itu setelah pengumuman harus dikerjain ya medical check up-nya harus cepet-cepet. Terus biasanya nggak lama sekitar seminggu atau 2 minggu langsung berangkat. Biasanya keberangkatan tuh sekitar Agustus. Oke, jadi untuk assessment flow-nya atau nanti eh, kayak flow penilaian dari pihak BDGS-nya adalah yang pertama kan kita submit form. Nanti setelah kita submit form, pihak BDGS menerima form kita, lalu di handover ke university bersangkutan. Kita mau misal mau UTB nih, nanti sama pihak BDGS-nya dikasih ke pihak UTB untuk disortir lagi nih kita eligible atau enggak sesuai persyaratan kampus atau enggak. Terus setelah itu nanti kalau kata universitinya bisa, oh oke nih orang ini persyaratannya udah oke, nanti di handover lagi ke pihak MOFAT atau BDGS-nya, lalu oke langsung final decision orang ini oke eh, dia mau terima atau enggak beasiswanya gitu. Alright. Ini terms and conditions. Jadi nanti ketika udah dapet beasiswanya, kita nggak boleh nerima beasiswa lain, bekerja pun nggak boleh, terus tidak dianjurkan membawa keluarga karena kita dapat visa student kan. Jadi kita nggak bisa kayak nge-sponsor orang buat hidup sama kita lah gitu istilahnya karena kita terikat sama visa. Lalu tidak terlibat kegiatan politik, mematuhi aturan beasiswa, kampus, adat, dan negara Brunei Darussalam. Lalu setelah selesai tadi nanti langsung harus pulang ya, jadi nggak bisa kayak kerja di sini dulu gitu. Terus untuk terms and condition lebih lanjut nanti di briefing setelah kedatangan.
Oke, jadi ini tips dari saya dan juga pengalaman dari sebelum-sebelumnya untuk menghindari kegagalan submit atau mengulang jawaban dari awal karena ini pertama kalinya BDGS pakai online form dan juga saya lihat beberapa ada yang kayak error nih formnya nggak bisa submit dan lain sebagainya. Jadi dibuat salinan dulu nih kan sayang nih kita udah bikin essay panjang-panjang terus taunya pas disubmit error jadi hilang aja kan. Jadi saran saya bikin salinan nanti ketika ngisi formnya bikin di Word-nya jadi nanti tinggal copy paste kalau misal formnya error dan lain sebagainya. Terus hindari submit dokumen Hamin deadline karena kita nggak akan tahu eh, permasalahan apa yang akan datang kan mana tahu ntar nge-lag amit-amitnya gitu. Kalau nggak misal formnya karena semua orang banyak yang submit Hamin deadline nantinya jadi down websitenya bisa aja gitu. Lalu oke itu aja sekian dari saya untuk technical issue atau ada pertanyaan tentang beasiswanya boleh langsung email ke BDGS-nya yaitu di queries bdjs 2024@mfa.gov.bn. Lalu boleh juga reach out ke PPI Brunei Darussalam, Persatuan Pelajar Indonesia di Brunei Darussalam. Lalu boleh juga ke email tertera dan juga ke Telegram kami. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Insya Allah. Terima kasih banyak Kak Nada untuk wawasan yang udah dibagiin ya. Tentunya sharing tadi sangat berharga buat para peserta di sini. Mulai dari fasilitasnya yang Masya Allah banget. Tadi tuition fee-nya udah free semua. Terus tiket pesawat dan uang Udah sakunya tinggal hampir 7 belajar aja. juta. Iya, Betul. udah nggak perlu pusing lagi soal ini pembiayaan. Nah, dan tentunya juga untuk dokumen kalian ya, tadi udah disebutin sama Kak Nada, beberapa yang perlu ditranslate dulu ke dalam bahasa Inggris. Salah satunya adalah mungkin ijazah SMA ya, ijazah SMA, ijazah SMP, terus KTP perlu nggak sih Kak untuk ditranslate? Ini ada beberapa orang yang nanya nih. Sebenarnya waktu zaman saya itu KTP nggak diwajibkan ya. Terus pas sekarang lihat form online-nya di situ kan ada tertera upload identification card depan dan belakang. Berarti tandanya KTP kan depan belakang. Jadi ya harus diupload juga. I see. Oke, teman-teman terjawab ya. Jadi ternyata KTP juga perlu untuk ditranslate. Dan kalau ada translate, bisa langsung kontak ke kita ya. Translate tuh buka jasa untuk translate yang pastinya apa namanya terjangkau. Dan kita sedang ini ya mengadakan kerjasama sama PPI Brunei Darussalam. Jadi teman-teman stay tune aja di Instagram kita dan Instagramnya PPI Brunei Darussalam juga Betul, betul. tentang kolaborasi kita. Jadi nanti bakal ada special promosi, potongan harga yang pastinya worth it untuk teman-teman semua ya. Nah, terus di sini Kak udah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Mungkin akan saya pilih ya karena banyak banget ini yang antusias untuk talknya Kak Nada. Nah, di sini ada dari beberapa orang ya, tapi saya lihat di sini ada namanya Vika nih. Ini interviewnya online ya Kak, dan apa saja yang ditanyakan dan pakai bahasa apa? Terima kasih. Gimana tuh Kak? Oke, langsung dijawab aja. Iya, boleh. Untuk interview online, apa saja yang ditanyakan sebenarnya kita berdasarkan awardee juga nggak terstruktur ya karena beda-beda kan. Biasanya yang ditanyakan itu tergantung jurusan juga berdasarkan awardee yang Yunisa ada tuh dia ditanya surat-surat karena beliau hafiz Quran kan. Jadi ada ditanya surat-surat, jusnya yang mana kurang pasti ya. Soalnya saya juga nggak ingat. Lalu untuk apa saja yang ditanyakan biasanya cuman kayak bertanya seputar jurusan, lalu tentang surat-surat, terus biasanya itu sih kalau Yunisa. Kalau sebenarnya interview ini nggak semua jurusan ada ya. Kalau saya nggak ada interview. Terus beberapa yang UTB juga nggak ada, UBD. Waktu itu ada untuk master cuman kayak ditanya
tentang research proposalnya aja. So far pertanyaannya masih yang seputar jurusan dan juga pengetahuan kita sih, bukan yang pertanyaan sulit-sulit banget selama kita emang yakin dan tahu sama jurusan yang dituju. Oke, biasanya. Terus bahasanya, nah itu tergantung juga untuk Yunisa sendiri ikut bahasa mediumnya kan Yunisa ada bahasa Arab juga, ada bahasa Inggris juga. Di situ tergantung biasanya kalau yang mediumnya bahasa Inggris, interviewnya bahasa Inggris. Kalau yang bahasa Arab, biasanya interviewnya bahasa Arab. Oke, semoga menjawab ya. Makasih, Kak. Oke, Terima kasih Kanada. Sama-sama. Oke, kayaknya ini ada yang angkat tangan ya, Kak Putri, Kak Putri Hazimah. Iya, Mungkin Kak. boleh disampaikan pertanyaannya ke Iya. Kanada ya. Oke, baik. Terima kasih. Kak, maaf, izin menanya, apakah suara aku terdengar jelas nggak? jelas-jelas. Oke. Kanada, aku mau nanya nih, kan TOEFL juga termasuk persyaratan ya? Itu harus kita terjemahin lagi nggak ke penerjemah tersumpah? Sama motivator letter itu kita langsung ke bahasa Inggrisin aja atau kita tulis bahasa Indonesia, habis itu kita terjemah tersumpah lagi, Kak? Itu, Kak. Oke, Terima kasih. oke. Sama-sama. Jadi tadi pertanyaannya yang tentang TOEFL. TOEFL kan eh, dia official kan dari ETS. Itu emang udah bahasa Inggris, jadi nggak usah diterjemahin. Jadi pokoknya mikirnya semua dokumen yang udah bahasa Inggris dari sananya itu nggak usah ditranslate. Tapi dokumen yang kayak bahasa Indonesia, yang pure bahasa Indonesia itu harus ditranslate melalui penerjemah tersumpah. Lalu tadi esai. Untuk esai, kalau aku dulu langsung aja bahasa Inggris, cuman kayak dibikin eh apa kayak briefingnya gitu loh. Kayak aku mau paragraf ini aku mau ngisi ini, paragraf dua ini. Terus kalau misal mau diisi Indonesia dulu nggak apa-apa, terus nanti ditranslate ke bahasa Inggris. Selama nanti ketika submit filenya itu harus sudah bahasa Inggris gitu. Oh ya, Kanada, aku mau nanya nih, waktu kakak kemarin nulis esai itu, esai kakak itu bersangkutan nggak sih sama jurusan kakak yang kakak pilih waktu kemarin itu? Itu emang wajib pasti. Kan Oh, untuk esai sendiri aku kasih tahu ya tips bocorannya. Pokoknya asik. esai itu isinya, bentar aku lupa. Untuk esai itu isinya kayak yang pertama sebenarnya esai ini kalau kalian ikut LPDP, ikut beasiswa negara lain juga semuanya sama ya. Yang pertama biasanya tentang em, introduction tentang diri kita nih, tapi bukan introduction yang my name is yang gitu, tapi secara singkat tentang diri kita. Terus biasanya perjalanan hidup kita, pernah kerja di mana, terus pengalamannya apa, terus dari situ kita kayak kaitin nih kenapa kita mau jurusan ini, terus kenapa Brunei, kenapa mau kampus ini gitu. Terus dari situ hasil akhirnya nanti pulang ke Indonesia mau jadi apa, terus mau berkontribusi apa gitu. Aku dulu kayak gitu, terus PPI waktu baru-baru minggu lalu juga ada eh, coaching klinik tentang esai dan kita ngecover itu juga. Jadi kurang lebih untuk esai isinya itu ya. Terus itu harus kayak pinter-pinter kitanya mengambil hati para eh, panitia-panitia BDGS-nya gitu supaya esai kita terlihat terkesan di mata mereka. Oke. Oh, ya berarti kalau esai nggak usah kita translate ke penerjemah Nggak, ya, nggak Kak. usah, nggak Oke. usah. Makasih banyak, Oke, Kanada. sama-sama. Iya. Berkaitan dengan esai emang kayaknya banyak yang ini ya bertanya-tanya tentang esainya gimana dan struktur esainya juga. Mungkin Kanada boleh nggak dikasih gambaran gitu, kayak basicnya aja apa sih sebenarnya, gimana struktur yang bisa dipakai untuk teman-teman yang masih bingung buat bikin esai. Untuk
Template-nya saya nggak ada ya. Cuman waktu itu yang coaching klinik ada di awardee yang UBD. Mungkin nggak jauh beda dari yang saya sebutin tadi sih. Duh, I nggak ada see. template-nya. I see, ya. Pokoknya intinya ada introduction, terus ada kontennya, ada conclusion gitu ya, ada Mm-mm. penutup. Oke. Jadi di sini saya lagi ngelihat ada list pertanyaan dari apa namanya yang pas registrasi kan kita nanya apakah teman-teman punya ini pertanyaan berkaitan dengan BDGS, dan di sini saya nemu ada pertanyaan yang menarik. Gimana kalau em, apa namanya kayak baru lulus SMA, jadi dia tuh baru lulus SMA dan belum punya work experience. Sementara tadi di requirement-nya minimal ada work experience-nya kan yang harus di ini kan, Mm-mm. yang harus dimasukkan di dalam requirement. Nah, itu tuh gimana cara untuk mengatasi itu? Sebenarnya work experience kan nggak semestinya yang kita harus kerja gitu, tapi dari kita pernah ikut volunteer, misal kalian pernah ikut bantu bantu sosial nih, atau misal ikut kayak eh, kerja bakti, misal itu juga nggak apa-apa. Termasuknya kan work experience, bisa kayak volunteer dan sebagainya kan, nggak apa-apa. Kalaupun nggak ada sama sekali, nggak apa-apa juga. Soalnya ada awardee yang tahun sebelumnya itu nggak ada work experience. Karena penilaian dari BDG sendiri kan nggak semestinya dari work experience aja kan. Tapi bisa aja dari esai kita, bisa dari nilai-nilai misal, atau mungkin dari hal lainnya yang apa yang terkesan gitu buat mereka. Jadi bisa dari mana aja sih penilaian BDGS itu, nggak semestinya kayak kalau nggak ada work experience gimana nih, aduh insecure udah deh nggak ikutan, nggak, jangan gitu. Apa-apa juga harus dicoba dulu Intinya harus kan. dicoba dulu ya, Kak. Betul. Harus percaya diri, guys. Ya, dicoba aja dulu, jangan takut ntar diterima atau enggak, seenggaknya kalian nyoba. Nah, dari tadi kayaknya Kak Faris nih udah angkat tangan ya. Kak Faris mungkin bisa open mic. Baik Kak, terima kasih atas waktunya. Jadi tadi yang disampaikan benar-benar bermanfaat banget sih menurut saya. Jadi Alhamdulillah. saya ingin bertanya ya Kak tentang persyaratan, salah satu persyaratannya kan tadi ada sertifikat TOEFL kayak gitu atau enggak yang berkenaan dengan prestasi begitu. Nah, itu kalau yang saya tanyakan sertifikat TOEFL nih minimal berapa ya untuk skornya itu? Kalau mau ini misalnya tujuan saya ingin ke UBD atau enggak ke Unisa begitu. Yang resmi dari kampusnya itu berapa begitu Kak? Baik, terima kasih. Oke. Untuk minimum requirement seperti yang tadi disebutkan pas presentasi itu 550, tapi bisa dilihat juga di website kampus masing-masing. Biasanya mereka minta untuk TOEFL berapa atau IELTS-nya minimum berapa. Bisa sambil di search-search juga kan mau jurusan apa juga dan sebagainya. Biasanya kalau TOEFL 550, untuk UTB 550. Unisa juga. Untuk UBD setahu saya sih pakai IELTS, tapi mereka juga nyentumin di websitenya TOEFL 550 juga kalau nggak salah. Itu bisa dicoba aja. Baik Kak. Oke. Baik, kan ada terima kasih atas jawabannya. Nah, sekarang di sini ada pertanyaan dari Sofi Khairunisa. Nih pertanyaannya, Kak, ijazahnya harus yang SMP juga? Sebenarnya karena di situ tertera kayak aku lupa education experience-nya, mereka dari ngasih contohnya level apa O level gitu. Karena sistem pendidikan kita sama Brunei kan beda. Untuk Brunei sendiri sistemnya UK kan O level sama E level, A level. Kalau kita kan SMP SMA dan nggak setara gitu. E level di sini tuh maksudnya pre-university,
Kalau di kita SMA itu, kalau di Brunei masuknya SMP tapi SMA tapi sampai kelas 11 kalau nggak salah. Ya. Jadi karena sistem pendidikan beda kan. Terus di situ juga kalau nggak salah tertera dari umur 15 tahun dan kebanyakan kan dari kita 15 tahun tuh SMP. Jadi lebih baik dicantumin sama SMP juga. Ijazah sama SKHUN atau mungkin ijazah juga nggak apa-apa sih. Oke. I see. Oke, Kak. Jadi di sini ada pertanyaan lain nih dari ini apa namanya? Registration link. Kemarin saya dapat pertanyaan ini nih. Kita yang S1 kan rata-rata belum dapat ijazah saat deadline beasiswa yaitu 15 Februari. Apakah harus gap year dulu untuk kelengkapan berkas? Apa gimana, Kak? Kalau misal menurut kalian berkas udah komplit gitu, tinggal ijazah aja kan berarti yang nggak ada. Dan misal ketika saat itu nggak ada mata kuliah lagi, boleh dicoba aja soalnya award di tahun kemarin dia nggak pakai ijazah tapi pakai SKL, surat keterangan lulus, tapi emang udah beres gitu. Jadi udah ada transkripnya dan lain sebagainya. Jadi selama transkripnya ada dan emang udah pasti lulus, boleh dicoba aja pakai SKL. Cuman saya nyaranin sih mending tunggu aja sampai ijazah keluar. Jadi kan bisa sambil nyari nyari experience juga, work experience atau menambah-nambah inilah nilai supaya terlihat cool di mata para panitia BDGS. I see. Iya, iya, iya. Em, Sepertinya teman-teman kita ini punya banyak banget pertanyaan ya. Saya jadi bingung Ya. mau mana nih yang perlu dijawab. Semuanya penting sih. Tapi ada beberapa pertanyaan yang mungkin teman-teman tanyakan dan sudah ada di ini ya, apa namanya? Di PowerPoint. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman mau lihat lagi materi pembicaraan kita hari ini, jadi nanti kita bakal share di Instagram mengenai recap dari seminar lewat Instagram. Jadi stay tune ya teman-teman di Instagram Translator. Nah, mungkin ini ya ada pertanyaan dari Ismat. Ada beberapa pertanyaan, tapi saya pilih salah satu ya dari pertanyaan ini. Nih, buat bulan 1 sampai 2 itu akomodasinya apakah ditanggung sendiri atau akan diganti sama beasiswanya, Kak? Oke, langsung aja itu sampai 4 atau Eh, satu-satu. Kalau Kanada rasa Udah, gaskan. mau, oke boleh sampai 4 kalau gitu ya, Kak. Oke, untuk yang ke satu, buat bulan satu dua akomodasi ditanggung sendiri dan bakal diganti. Sebenarnya mereka tuh sistemnya kayak disatuin, apa ya, dirapel. Jadi kan karena mungkin ketika nanti kita kedatangan mereka juga ngurusin dan lain sebagainya, jadi nggak langsung keluar gitu loh allowance atau gaji. Dan juga tempat tinggal, karena ini kan untuk pelajar UBD, UTB, dan Politeknik, itu tinggal di Dekor namanya. Ini kayak apartemen gitu, dan biasanya ketika kedatangan, minta deposit sebesar 2.500.000 sekian, tapi kalau misalkan belum ada, nggak apa-apa tinggal bilang aja. Tapi sebaiknya, nah itu seperti yang tadi disebutkan, harus kayak nyimpen, ya bawa uang lah dari Indonesia untuk hidup sekitar sebulan 2 bulan. Karena beasiswanya sendiri kan nggak langsung cair gitu. Biasanya sekitar 2 bulan dan itu langsung di 2 bulanin gitu beasiswanya. Pasti diganti. Terus yang kedua, makan nggak disediain univ. Ya, makan nggak disediain univ. Soalnya kita ya sekolahnya, kampusnya kayak kampus biasa aja di Indonesia, bukan yang kayak ala-ala Korea gitu, yang kita ke kantin terus makan. Karena kita juga kan dapat allowance makan dari BDGS-nya gitu. Lalu essay dibuat paragraf, betul, ya dibuat paragraf. Terus visa diurus oleh Univ. Ya, untuk visa sendiri nanti pihak BDGS-nya
mereka buatin kayak pengajuan visa. Pokoknya itu mereka yang buat deh. Kita tinggal untuk tahun berikutnya aja. Kalau kalau UTB sih UTB tahun berikutnya tahun kedua, ketiga biasanya karena kita udah gede gitu istilahnya kita urus sendiri aja. Tapi surat-surat dan lain sebagainya mereka udah ada. Ini cuman kayak pergi ke imigrasinya, terus kayak perpanjang visa udah sih gitu aja. Itu nanti teman-teman PPI di sini juga nolong kok. Jadi itu don't worry, keterima aja dulu. Pokoknya harus keterima dulu, nggak Iya. usah worried ya. Tentang hal itu bisa diurus belakangan. Ini Kak, ada pertanyaan menarik nih dari Zikri. Di luar konteks Kak, izin bertanya, apakah ada grup WhatsApp untuk diskusi beasiswa Brunei? Barangkali bisa sama-sama komunikasi biar lebih lancar. Terima kasih Kak. Untuk grup WhatsApp kami already nggak bikin grup WhatsApp, tapi untuk PPI Brunei kami ada grup Telegram, bisa bisa dilihat aja di Instagram PPI Brunei. Diklik aja di highlight story ada. Biasanya sih itu kurang, tapi di situ banyak pendaftar juga sih. Jadi kalau mau diskusi dan lain sebagainya bisa ke grup itu. Oke. Oke, sudah terjawab ya, Kak Zikri. Jadi bisa langsung ke PPI Brunei Darussalam. Nah, nanti bisa dicek highlightnya dan join langsung ke grup PPI Brunei Darussalam. Atau kalau misalkan ada pertanyaan tadi, bisa langsung ke PPI Brunei Darussalam ya, Kak? Ya, atau Hmm. bisa ke IG aku juga nggak apa-apa. Oh, oke, oke. Nah, em, iya, berkaitan dengan waktu ya, ternyata kita sudah, ya, waktu sudah menunjukkan pukul 9.43. Jadi, sepertinya ini saatnya kita untuk undur diri, teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman masih punya pertanyaan lain dan ingin berdiskusi lebih lanjut, nanti bisa langsung ke Kak Nada, atau kalau misalkan mau tanya ke translator juga akan kami jawab sebisanya. Dan kalau misalkan kami nggak bisa jawab, nanti akan kami carikan jawaban untuk pertanyaan teman-teman. Oke? Nah, jadi sebelum kita mengakhiri sesi kali ini, saya ingin menyampaikan terima kasih banyak kepada pembicara kita, Kak Nada. Terima kasih ya, Kak, Oke, atas terima kasih juga. waktunya. Semoga bermanfaat. Semangat terus ya. Ini masih berapa hari lagi nih? Sekitar 13 hari lagi. Masih ada waktu. Teman-teman bisa langsung siapin dokumennya. Nanti kita kirim recapnya di Instagram dan langsung digas translate dokumennya ya. Nah, dan sebenarnya kami juga sudah menyiapkan feedback form ya teman-teman. Nah, jadi melalui feedback form ini teman-teman bisa request berkenaan mau request bahas apa nih, bahas negara apa di seri selanjutnya. Dan tentunya feedback dari teman-teman juga akan membantu translator dalam meningkatkan mutu acara kita. Jadi saya akan memberikan 5 menit untuk teman-teman dalam mengisi feedback form dari kami. Tapi sebelum itu, apakah saya boleh request ya teman-teman untuk open cam? Kita mau foto bareng nih. Oke, teman-teman bisa dibuka kameranya. Oke, eh, saya bakal ambil foto untuk page pertama dulu ya. Jadi di sini ada 2 page. Saya bakal ambil yang pertama dulu. Oke, semuanya standby. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sekarang kita lanjut ke halaman kedua. Oke, 5, 4, 3, 2, 1.
Oke, makasih banyak teman-teman atas waktunya malam ini. Kalian luar biasa banget pertanyaannya, antusiasmenya sangat patut untuk diacungi 2 jempol. Nah, jadi di sini saya udah kirimkan ini ya, feedback form untuk teman-teman isi. Nah, dari situ juga teman-teman bisa banget untuk request mau negara apa lagi nih yang dibahas di next series Serabi. Oke, jadi kami akan memberikan 5 menit untuk teman-teman mengisi feedback form sebelum kami menutup meeting kali ini. Oke, baik teman-teman. Udah lewat dari 5 menit ya.
Terima kasih banyak udah mengisi feedback form. Tentunya feedback dari teman-teman akan kami pertimbangkan untuk eh, meningkatkan kualitas dari webinar series terapi untuk kesempatan selanjutnya. Jadi ya mungkin sampai di sini saja dulu pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak sudah bergabung dan menyisihkan waktunya untuk mengikuti webinar kali ini. Saya Tiara, pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak. Terima kasih Kak. Makasih Kak ilmunya Kak.